memamerkan, mengungkapkan sesuatu yang dimiliki Kebebasan berekspresi tanpa filter itu justru bisa menghasilkan lain terus apa namanya, jadi kitanya tuh gak bersyukur. Lakukan terlebih dahulu untuk menciptakan suatu persepsi yang benar dan pendekatan pada akhirnya yang juga baik. Apakah flexing itu sama dengan sharing? Atau sebaliknya, misalnya flexing itu adalah not a share, misalnya begitu ya. Nah ini kan harus dipecahkan ya. Kalau kemudian kita menyatakan bahwa flexing itu adalah sharing, maka selesai. Ya, selesai. Karena sharing itu sama dengan kalau dalam konteks berbahasa Arab itu adalah al-'ata, marhalatul 'ata, artinya memberi, membagi dan lain sebagainya. Konsep keberbagian ini misalnya dalam konteks agama apapun termasuk Islam diantaranya, misalnya itu kan sesuatu yang positif. Ya, berbagi di antara sesama, berbagi di antara kita misalnya, itu adalah sesuatu yang positif. Makanya batasan antara flexing dan sharing ini harus kita tegakkan terlebih dahulu, baru kita misalnya menyampaikan argumentasi pro maupun kontra terkait dengan flexing dan sharing, kira-kira begitu ya. Saya misalnya dalam filsafat lain umpamanya ada society of spectacle, kan bisa sebetulnya. Artinya riset yang saudara lakukan, anak-anak sekalian lakukan, itu masih kurang tebal. Pada konteks apa? Logika penalaran. Jadi harus dilawannya oleh itu, oleh interpretasi konsep magnanimity misalnya dari Aristoteles itu bisa bahwa seseorang biasanya atau diperlukan untuk menampakkan apa yang menjadi keistimewaan dan kelebihannya. Itu poinnya. Lalu kan selanjutnya juga bisa misalnya apakah flexing juga bisa misalnya dilakukan tanpa adanya intensi keakuhan, kesombongan? Bisa nggak kira-kira? Dengan kehalusan, dengan kesopanan dan lain sebagainya. Bisa nggak ya? Nah itu kan bisa sebetulnya kemudian dua ide ini beradu satu sama lain. Nah itu kalau persoalannya itu bisa kita lihat nggak? Bisa nggak kita lihat niat seseorang, dia mau pasti niatnya apa tuh? Niatnya sombong, niatnya pamer. Bisa nggak kira-kira? Kan nggak ketahuan, nggak tahu kita soal niat hati seseorang itu. Nah persoalannya adalah tadi dampak dari tindakan itu yang tadi disebutkan oleh kelompok kontra misalnya, memunculkan kecemburuan sosial, memunculkan mungkin pada akhirnya nanti isu-isu yang berkaitan dengan mental health misalnya gitu ya, kesehatan mental. Lalu yang harus kemudian disalahkan siapa? Yang flexing atau yang melihat flexing lalu kemudian hatinya menjadi sakit? Hah? Yang hatinya jadi sakit dong ya? Atau yang flexing, dua-duanya mungkin juga bisa salah. Jadi dalam konteks ini kita tidak bisa hitam putih, harus senantiasa bersikap bijak. Jangan sampai kemudian kita terburu-buru bahkan untuk menghukumi segala sesuatu. Maka ikhwati billah yarhamukumullah, segala sesuatu itu tergantung apa? Niatnya. Ingat ya,